Selvi, Caroline, Meli, Reni, Seno, Willy, Gibran, Cynthia, Desti, Destiani. Iya. Baik, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Siap belajar? Ya. Kalau belajar harus fokus ya. Ya. Baik, kita fokus dulu. Coba berdiri. Berdiri. Sama-sama. Fokus. Melihat. Fokus. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, kita akan menyanyikan satu buah lagu kewajib ya, lagu dari Sabang sampai Merauke bisa? Masih ingat ya? Kalau masih ingat kita nyanyi sama-sama. Duduk saja. Berdiri kan? Berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, boleh duduk. Bisa ya lagu dari tadi ya, dari Sabang sampai Merauke. Baik, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu tentang apa? Tentang simbol. Iya, masih ingat? Ingat ya, kalau masih ingat kita lanjut aja pelajaran hari ini ya. Hari ini tentang hak dan kewajiban. Tahu nggak apa itu hak? Apa itu hak? Hak adalah yang harus dimiliki semua orang. Iya, hak yang harus dimiliki oleh semua orang. Ada lagi pengertian hak apa hak? Apa itu hak? Ada lagi? Hak adalah satu yang harus kita terima. Iya, segala sesuatu yang harus kita terima. Selain dari hak juga ada kewajiban. Tadi hak dan kewajiban kan? Sekarang kewajiban. Tahu nggak apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Iya, segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Selain dari itu apa lagi kewajiban? Ada yang tahu? Kewajiban adalah pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya, pekerjaan yang harus diselesaikan itu kewajiban kita, hak dan kewajiban. Baik, dalam pembelajaran hari ini tentang hak dan kewajiban, semua peserta didik diharapkan dapat mengetahui apa itu hak dan kewajiban. Nanti kita nonton video ya tentang hak dan kewajiban. Di dalam video tersebut nanti kalian akan menyimak, ya. Kalian akan dapat memberikan contoh dari hak dan kewajiban tersebut, ya. Selain dari itu juga kalian dapat membedakan antara hak dan kewajiban, ya. Selebihnya itu kalian juga dapat menyimpulkan apa itu hak dan kewajiban, ya.
Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video. Nanti kalian lihat videonya, kalian tonton, siapkan buku sama pulpennya ya. Kira-kira hal yang belum jelas, kalian catat, tulis, nanti boleh ditanyakan ya. Semuanya fokus lihat ke depan ya. Siap? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Muslimi di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi PPKN, yaitu mengenai hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui hak anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, teman-teman mampu mengaplikasikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Semuanya fokus ke depan. Oke teman-teman, ada yang masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Iya betul. Hak yaitu merupakan sesuatu yang pantas didapatkan setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan terkait dengan peranan dan tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Nah teman-teman, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Iya betul, tapi berhubung masih ada teman-teman kita yang belum mengetahui, maka dari itu akan kita jelaskan kembali di sini ya. Contoh hak anak di rumah yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan uang saku, dan contoh yang ketiga mendapatkan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di rumah. Ada yang sudah tahu? Betul sekali. Contoh kewajiban anak di rumah yang pertama yaitu merapikan kamar. Selanjutnya, contoh yang kedua membantu orang tua. Dan yang ketiga, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak apa saja sih manfaat menjalankan kewajiban di rumah? Nah teman-teman, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Manfaat yang diperoleh apabila menjalankan kewajiban di rumah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak mendapat teguran. Yang ketiga, hidup terasa nyaman. Dan yang keempat, tidak terbebani kewajiban. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah beberapa contoh hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan nilai pelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan fasilitas sekolah.
dan yang ketiga mendapat bimbingan dari guru. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah contoh kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang rapi. Dan yang ketiga, tertib mengikuti upacara bendera. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui beberapa contoh hak anak di lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu mendapatkan keamanan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Dan yang ketiga, berteman dengan tetangga. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah beberapa contoh kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kerja bakti. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menolong tetangga yang kesusahan. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan orang lain. Dan dalam prosesnya, kita akan mengenal yang namanya hak dan kewajiban sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Nah, teman-teman, soal yang sangat penting untuk mengetahui apa saja kewajiban dan hak kita sebagai anak. Untuk mendapatkan hak tersebut, kita juga harus melaksanakan semua kewajiban kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan dengan sebaik mungkin. Oke? Sudah bisa dipahami? Ya. Tentang apa video tadi? Tentang apa? Tentang, jangan takut. Sebut aja. Tentang apa tadi? Tentang kewajiban. Selain kewajiban apa lagi? Hak. Hak dan kewajiban atau kewajiban dan hak. Itu yang sama ya. Hak dan kewajiban. Baik itu di rumah. Di mana lagi? Di sekolah dan di lingkungan mas. Nah, tadi udah nonton video ya. Sekarang kita akan mengerjakan tugas. Ibu mau lihat, udah bisa belum? Paham belum dengan video yang ditonton? Ya. Ibu bagi tugas untuk kalian, kita pakai kelompok saja ya. Kita ada berapa orang di sini? 12 orang. Kita bagi 4 kelompok saja ya. Iya, 4 kelompok, 3 orang berarti ya? Iya, 3 orang, 1 kelompok 3 orang. Nanti ibu bagikan LKPD-nya, kalian mengerjakannya ya. Nanti di sini tugasnya berikan contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan sebagai warga sekolah yang kalian ketahui. Yang kalian ketahui sesuai dengan video yang kalian tonton tadi ya. Ya, nanti yang bagian A, hak sebagai anggota keluarga apa saja, hak sebagai kewajiban sebagai anggota keluarga apa saja, terus hak sebagai warga sekolah apa saja, kewajiban sebagai warga sekolah apa saja. Itu minta 3 saja. Ya, yang kalian ketahui sesuai dengan video yang kalian tonton. Ibu bagikan, kalian kerjakan. Nanti selesainya hasilnya kita akan presentasikan ke depan. Perwakilan 1 orang kelompok, ya. Paham? Oke, ibu bagikan. Nah, ini 3 orang pas. 3 orang, jangan ini. Kita pilih 1 ya. Nah, ini pertanyaannya ini. 1, 2, 3, 4. Kalian tinggal tulis aja ini. Ini, ya, tulis. Nah, ini ya. 1, 2, 3, 4. Kalian tinggal tulis ininya. Jawabannya tulis. Ini juga di sini. Ini di sini kelompok nih. Ini di sini bertiga ini. Nah, ini di sini. Ini.
bawahnya, di bawah pertanyaan ini. Tulis jawaban di bawah pertanyaannya. Tulis di sini. Tulis. Tulis di bawah pertanyaan. Alas tujuan boleh. Tulis ini. Tulis. Pakai buku saya. Tulis aja. Iya, tulis. Ayo, ingat-ingat video yang kalian tonton tadi itu tentang apa? Apa itu hak, apa itu kewajiban? Terus hak di sekolah apa? Kewajiban di sekolah apa? Haknya di rumah apa? Kewajiban sebagai anggota keluarga itu apa? Ayo ditulis Meli, ditulis. Di sini tulisnya. Nah, ini tulis. Tulis. Tulis di bawah soal. Di sini tulis bawah soal. Nah, di sini tulis. Iya, di sini. Tulis. Iya, di bawah soalnya. Jawab di bawah soalnya. Iya. Setia, ditulis setia. Ditulis. Ayah. Tulis. Ditulis, Wi. Tulis di sini ya, tulis di bawah. Ini Mbak. Ini di sini ya. Ini di sini jawabannya. Di sini tulis saja. Tulis. Tuh Destiani lancar nulisnya. Tulis. Tulis. Ingat dia tadi. Ayo, jangan kalah dengan kelompok Destiani. Ya, lancar nih. Yo. Sudah selesai? Minta 3 saja. Ditulis sininya. Ditulis di sininya. Jangan baca soal. Dah, ya. Bentar ya. Tuh, semuanya sudah selesai. Ini belum dijawabnya. Ini, tulis nih. Ini tulis. Tulis. Ditulis. Ditulis nih, ini pindah ke sini. Nah, ini terus bawahnya, ini tulis di sini. Iya. Dan sudah selesai. 2 kelompok apa selesai? Masih 2 kelompok. Nih, belum nih. Nih. Di sini. Dua kelompok udah selesai ya, masih 2 kelompok. Ingat video yang kalian tonton tadi. Ibu minta 3 saja. Ya, 3 hak sebagai anggota keluarga, 3 kewajiban sebagai anggota keluarga. Satunya lagi hak sebagai warga sekolah dan juga kewajiban sebagai warga sekolah. Sudah semua? Destiani sudah kelompok ini? Sudah.
Kelompok ini sudah. Terus ini masih satu nih, tulis lagi. Nah, ini masih satu, tulis nih, tulis. Kan 3 yang diminta. Nah, iya. Ya, ini masih satu, kan 3 yang diminta. Dan ini sudah. Yang ini lagi yang diminta 3, ini masih satu, tulis di sini. Apa itu jawabannya? Kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, dipikir-pikir apa kewajiban sebagai warga sekolah. Ya, kasih pendapat. Cynthia, kasih pendapat Cynthia. Ya. Belum? Tulis saja. Yang sudah kelompok ini kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Dari kelompok 1 dulu boleh membacakan hasil kerja kelompoknya ke depan ya. Perwakilan 1 orang saja. Siapa bacanya? Willy. Willy maju baca hasil diskusi kelompoknya ya. Yang ini dibacakan. Ini haknya ada 3 kan? 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3 juga baca. Hak sebagai anggota keluarga dibaca. Apa? Yang baik anggota keluarga mendapat kasih sayang dan sebagai anggota Terus menghormati orang tua. Terus terus kewajiban sebagai warga sekolah. Iya, mentaati. Ya, terus ini lagi nomor 2, menjaga kebersihan sekolah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah membacakan hasil tugas kelompoknya. Sekarang kelompok 2. Siapa mau baca? Boleh, Serti baca. Kerja kelompoknya. Iya, bagian A dulu. A sebagai hak sebagai anggota keluarga. Dilindungi keluarga, mendapat perhatian, mendapat kesehatan. B. Kewajiban sebagai anggota keluarga berbakti kepada orang tua, membantu pelajaran rumah, menjaga kebersihan. membantu pekerjaan rumah, masa pelajaran rumah. Membantu pekerjaan rumah, menjaga kebersihan. C. Hak sebagai warga sekolah, mendapat pelajaran, mendapatkan undangan. Bimbingan, masa tulis sendiri nggak bisa baca. Bimbingan, Terus mendapatkan aduh. Perlakuan adil. D. Kewajiban sebagai warga sekolah, menghormati, sepuluh, menyayangi sesama, menjaga kebersihan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dan sekarang kelompok 3.
hak saja. Kewajiban sebagai anggota keluarga menyayangi sesama anggota keluarga, menjaga kebersihan rumah, menghormati orang tua. Hak sebagai warga segera mendapatkan perlakuan yang adil, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, menggunakan alat sekolah. Kewajiban sebagai warga sekolah menghormati guru, mengikuti kegiatan belajar, mengajak guru, menjaga nama baik sekolah. Iya, tepuk tangan di belakang. Semua ya, kita jawab pertanyaan ini. Kelompok 4 lagi. Wakilan 1. Yang baca siapa? Kewajiban sebagai anggota keluarga membantu pekerjaan rumah, menyenangkan anggota keluarga, Saya tulis sendiri nggak tahu. Menyayangi, aduh. menjaga nama baik, hak sebagai warga sekolah, mendapat pendidikan, menyampaikan Mengembangkan. menggunakan alat sekolah. Kewajiban sebagai warga sekolah mengikuti kegiatan belajar, menghormati guru, menyayangi teman. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Saya sudah paham itu hak dan kewajiban? Tadi kita sudah menuliskan contoh hak dan kewajiban yang ada di mana? Di mana? Di sekolah dan di rumah. Apa itu hak? Apa itu hak? Masih ingat apa itu hak? Masa bisa contoh aja lupa dengan hak itu apa? Apa pengertian dari hak? Ayo dibaca, diingat. Hak apa itu hak? Loh, kok lupa lagi? Apa? Kewajiban. Coba apa itu kewajiban? Masih ingat? Iya, kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau pekerjaan kita yang harus kita selesaikan. Terus hak, ayo hak. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh semua orang. Berarti paham ya? Hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Coba kalau di lingkungan masyarakat. Tadi belum kita menulis lingkungan masyarakat kan? Nah, coba sebutkan sekilas saja. Contoh, coba satu. Di lingkungan masyarakat. Kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Apa? Mengikuti warga bergotong royong. Bergotong royong apa? Contohnya membersihkan rumah, membersihkan gedung, misalnya gedung serbaguna yang akan kita gunakan ya. Terus membersihkan apa namanya? Yang biasa di depan rumah yang ada kecil, jalan kecil yang dilewati air itu apa namanya? Parit. Nah, itu juga contoh kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga masyarakat yang baik. Terus haknya apa? Hak di masyarakat. Ayo. Sesuatu yang harus kita terima. Iya, kalau hak itu pengertian dari hak segala sesuatu yang harus
Apa belum terjawab itu? Ayo, hak di masyarakat. Tadi kewajiban di masyarakat kita mengikuti kegiatan gotong royong bersama seperti membersihkan selokan atau parit. Kata Selvi tadi membersihkan gedung yang akan kita gunakan bersama, misalnya ya gedung serbaguna apa ya. Terus hak kita di masyarakat apa? Apa? Mendapatkan lingkungan yang bersih itu hak loh. Ya, mendapatkan atau harus merasakan lingkungan yang asri, itu hak kita itu. Ya, tetapi kita mendapatkan hak itu harus melakukan lingkungan yang asri, lingkungan yang bersih, harus lingkungannya kita rawat, kita bersihkan. Nah, itu dia. Bisa? Paham? Sudah paham? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, sebagai anak yang baik, sebagai anak sekolah yang baik, di rumah sebagai anak baik, di sekolah, di masyarakat, harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ya, paham ya? Nah, kalau sudah paham, PR di rumah. Di rumah PR-nya kalian menuliskan hak dan kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, ingat PR di rumah, pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian kumpulkan atau tuliskan hak dan kewajiban ada di lingkungan masyarakat. Baik, pelajaran kita, kalian udah paham semua kan tadi? Pelajaran kita cukup sampai di sini dulu.